Guys, balik lagi nih di obrolan santai kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering kejadian dan bikin auto overthinking. Yaitu pas mantan atau orang yang udah lama ghosting, tiba-tiba ngechat lagi. Jujur aja deh, momen ini bisa bikin deg-degan ya. Setelah sekian lama diem-dieman, setelah sakit hati, setelah bingung, tiba-tiba muncul notif chat dari dia. Nah, please banget, tahan dulu jari kamu buat bales. Kenapa? Karena chat itu belum tentu sinyal cinta atau tanda dia udah berubah. Seringnya, itu cuma rasa penasaran atau ego dia yang lagi nyari perhatian. Pas dia sadar kamu udah gak gampang dihubungin, pas dia ngerasain kamu gak ada, nah, dia jadi kepo. Dia kangen sama perhatianmu, kangen rasa nyaman, atau cuma pengen naikin egonya aja. Itu bukan cinta, guys. Itu cuma kayak mau ngontrol yang dibungkus manis. Ingat ya, kamu tuh nggak ada di sini buat jadi jaring pengaman emosional dia setelah dia ghosting kamu. Sebuah chat, meskipun isinya, aku kangen atau lagi mikirin kamu, itu gampang banget diketik. Yang penting itu niat dibaliknya. Dan lebih penting lagi, respon kamu. Ini momen buat kamu ngambil alih kekuatanmu. Jangan buru-buru bales sebelum kamu tanya ke diri sendiri. Aku sebenarnya maunya apa sih? Mau sembuh beneran? Atau cuma pengen closure palsu yang bikin berharap? Nggak semua chat itu perlu dibales loh. Beberapa cuman ganggu kedamaian yang udah susah payah kamu bangun. Kamu udah berjuang banget buat dapetin kedamaian itu. Kamu udah belajar bernapas tanpa dia nyembuhin diri. Dan sekarang pas kamu udah kuat, dia nongol lagi. Kamu udah beda. Diamnya kamu itu bukan lemah. Itu kamu lagi upgrade diri. Itu kamu lagi ngambil lagi energi kamu. Dan dia ngerasain itu. Makanya dia ngechat. Bukan karena dia sadar, tapi karena kamu nggak ada, itu bikin dia nggak nyaman. Jangan sampai kamu artiin ketidaknyamanan itu sebagai cinta. Cinta itu butuh tanggung jawab, usaha, dan tindakan yang konsisten. Sampai itu ada, kamu nggak perlu ngerasa wajib bales. Kamu cuma berhak setia sama diri kamu sendiri. Afirmasi buat hari ini, aku milih kedamaianku daripada drama dia, karena damai itu kekuatan. Chat yang tiba-tiba nongol itu momen buat kamu milih, balik ke pola lama, atau naik level ke standar baru. Jadi, sebelum bales kita kupas dulu. Kenapa dia chat, apa artinya, dan gimana cara respons kalau kamu lebih sayang sama proses penyembuhanmu. Pertama, chat itu bukan bukti perubahan. Seringnya cuma rasa penasaran atau mau ngontrol. Sebuah chat pendek nggak berarti dia udah berubah. Itu cuma berarti dia ingat kamu masih ada. Jangan samain kehadiran sama kemajuan. Pas seseorang yang ghosting tiba-tiba ngehubungin, pikiran kamu langsung kemana-mana. Mungkin dia udah berubah. Mungkin dia sadar nilai kamu. Tapi, hold on. Chat itu seringnya dari rasa penasaran, bosen, atau pengen ngontrol. Dia kangen perhatianmu, bukan kamu. Kangen kenyamanan, gampang ngakses kamu, atau buat naikin ego. Setelah kamu diam, dia jadi penasaran. Ini bukan cinta. Ini kontrol yang dibungkus perhatian. Ketidakamanan yang nyari mangsa. Orang yang beneran berubah nunjukin lewat tindakan konsisten, bukan chat nggak jelas. Dia nggak bakal nongol dengan, "Hai, apa kabar?" Seolah itu bisa ngehapus sakit hatimu. Banyak dari kita kejebak di sini, pengen closure dan ngasih makna. Tapi gimana kalau chat itu nggak ada maknanya? Cuman dia lagi sepi atau kepo. Gimana kalau ini bukan mau balikan, tapi egonya ngetes pintu kamu masih kebuka? Jangan kemakan umpan emosional. Chat itu usaha paling minimal. Respons kamu yang punya bobot. Sebelum bales, pertanyakan niatnya, bukan kata-katanya. Dia minta maaf nggak? Ngakuin perannya nggak? Atau cuman ngetes akses emosional? Seringnya, mereka cuman ganggu kedamaian kamu. Dan kedamaian itu mahal. Kamu dapetin itu lewat nyembuhin diri.
Chat itu mungkin godaan, tapi jangan biarin nostalgia ngambil pertumbuhan kamu. Chat itu pemicu. Tugas kamu bukan nganalisis dia, tapi ngelindungin energimu. Jangan nurunin standar cuman karena dia ingat nama kamu. Kamu bukan pilihan kedua. Kamu bukan cadangan. Kamu utuh, berhak dapat kejelasan dan usaha, bukan remah-remah digital. Pikirin harga dirimu sebelum merespons. Biarin dia buktiin lewat tindakan, bukan cuma rasa penasaran. Nomor 2, chat check-in. Itu jebakan ego. Hai, cuma nanya aja. Atau, aku kangen, jam 2 pagi. Itu bukan niat baik. Itu usaha egois buat masuk ke pikiranmu tanpa usaha nyata. Kalau dia hargain kamu, dia nggak bakal nunggu sampai kamu ngilang baru nyari. Chat gini bukan mau nyambungin, ini soal akses. Kail pancing ke kedamaianmu. Kalau kamu respon emosional, dia menang. Dia tahu dia masih punya tempat di pikiranmu. Tapi kalau kamu jeda, kamu ambil kembali kekuatan itu. Ini ujian penguasaan emosi. Responmu cerminan seberapa jauh kamu sembuh. Kamu nggak bisa ngontrol chat itu, tapi kamu ngontrol makna apa yang kamu kasih. Kamu mutusin apakah itu ganggu atau ngingetin standarmu. Orang yang bikin kamu sakit nggak berhak dapat akses gampang ke kamu. Diemmu berharga. Dia lagi ngecek, jangan bodoh. Diem bukan nunggu, itu ngawasin. Check-in nggak jelas bukan cinta, itu buat ngejaga ego. Dia nyoba lihat kamu masih ada dia secara emosional. Sebelum bales, tanya, aku bales pakai kekuatan atau pakai bayangan diriku yang dulu. Biarin kekuatan yang nuntun. Nomor 3, diam itu ujian buat mereka dan buat kamu. Diam itu cermin. Nunjukin siapa mereka pas nggak bisa ngontrol kamu. Pas chat muncul, itu karena diemmu terlalu keras buat egonya. Kamu berhenti ngasih perhatian, berhenti ngejar. Dia pengen lihat kamu masih peduli. Chat itu tanda ketidaknyamanan dia. Ketidakhadiran kamu ngebongkar kalau kamu lebih kuat tanpa dia. Tapi disinilah ujian buat kamu. Emosi mungkin muncul. Pengen bales cepat. Pengen validasi. Tahan. Jangan biarin emosi sesaat ngerampas stabilitas kamu. Ambil waktu, nulis jurnal. Tanya, kenapa aku perlu bales? Apakah buat nyambungin lagi? Atau karena aku masih butuh validasi dari dia? Diem itu nguji penguasaan diri kamu. Nunjukin kamu udah sembuh atau masih terikat sama dia. Kalau dia bisa ganggu kedamaian kamu cuma lewat chat, berarti dia masih punya terlalu banyak kekuatan. Mandiri emosional itu nggak biarin satu chat bikin seharian kamu berantakan. Berhenti sejenak karena sadar, bukan benci. Sekarang kamu milih cara merespons. Kamu nggak perlu buktiin apa-apa. Nggak perlu buru-buru balas buat ngerasa dihargai. Nggak perlu balas kecuali dia beneran nambah sesuatu ke kedamaian kamu. Ini wilayahmu, kamu ngelindunginnya. Nomor 4, cinta sejati itu butuh tanggung jawab nyata, bukan remah-remah. Chat manis, bilang kangen, itu cuma suara bising kalau nggak ada tanggung jawab di baliknya. Kalau chat dia nggak didukung niat dan perubahan, itu umpan. Kalau kamu makan umpan itu, kamu ngasih izin dia buat terus ngasih yang kurang dari yang seharusnya kamu terima. Chat kayak gitu remah-remah, bukan makanan, bukan tanda pertumbuhan, taktik. Remah-remah itu cukup buat narik kamu, tapi nggak pernah cukup buat bangun sesuatu yang aman. Kalau kamu terima remah-remah, kamu ngajarin dia nggak perlu bawa lebih banyak. Kamu ngorbanin harga diri demi ngerasa diinginkan. Itu bukan cinta, itu bertahan hidup. Kebenaran pahitnya, kalau kamu mau remah-remah, kamu bakal terus dapat remah-remah. Lihat lebih dalam dari kata-kata manis. Chat ini tulus nggak? Cuman pas momennya aja. Apa yang dia katakan? Apa yang nggak dia katakan? Dia ngakuin nyakitin kamu nggak? Ngambil tanggung jawab nggak? Atau cuman ngehindar dan langsung bilang, aku kangen, seolah hati kamu milik dia kapan aja. Kata-kata gampang, minta maaf gampang.
Yang susah itu perubahan, konsisten, usaha. Kecuali chat itu datang sama bukti perubahan. Itu bukan titik balik, itu lingkaran. Kamu udah nggak mau kasih sayang dangkal. Kamu bangkit dari cinta setengah-setengah. Kamu bukan orang yang ngemis validasi. Kamu berhak dapat kehadiran utuh, tanggung jawab penuh, komitmen penuh. Kurang dari itu racun. Kamu udah selesai diet emosional. Kamu mendambakan kejelasan, kebenaran, harga diri. Pas dia chat tanya, aku ngerespons karena cinta atau kejebak ilusi cinta. Biarin respons kamu dituntun nilaimu, bukan lukamu. Nomor 5, jangan cuma nanya apa yang dia mau, tanyain apa yang kamu mau. Pas dia chat, insting pertama, overthinking apa yang dia mau, itu ngasih semua kekuatan ke dia. Kamu udah terlalu jauh buat hidup dalam mode reaksi. Balik pertanyaannya, tanyain apa yang kamu mau. Kamu udah lewatin masa sulit, keluar lebih kuat. Kamu udah sembuh dalam diam. Itu ngelahirin versi baru dari dirimu. Seseorang yang enggak salah ngertiin chat tiba-tiba sebagai kesempatan kedua. Sekarang setelah dia chat, jeda, tanya, interaksi ini ngebawa aku ke arah kedamaian enggak? Atau narik balik ke ketidakpastian? Ini ngebantu kehidupan baru aku enggak? Atau cuman godain ngebuka bab lama? Kebanyakan orang biarin nostalgia atau sepi yang mutusin. Kamu enggak lagi. Ini ujian penguasaan emosi. Kamu enggak di sini buat makan remah-remah atau masuk siklus yang nyakitin. Kamu di sini buat ngelindungin kerajaan emosional yang kamu bangun. Kekayaan emosional itu pas kamu tahu kamu enggak butuh apa-apa dari orang yang enggak menghargai kamu. Enggak butuh validasi, jawaban, minta maaf. Yang kamu butuhin keselarasan, arah, bergerak ke arah kesembuhan. Pas dia ngehubungin, inget, kamu bukan versi yang dulu nungguin. Kamu bukan yang dulu ngemis. Kamu enggak lagi karakter pendukung dia. Kalau dia mau peran di hidup kamu sekarang, dia harus dapat itu dengan lebih dari chat. Itu pilihan kamu, karena kamu penulisnya. Sekarang kamu nulis halaman berikutnya. Kamu mutusin energi apa yang masuk. Sebelum bales, ambil napas. Lihat pertumbuhan kamu dan tanya, apa yang aku mau? Bukan dari dia, tapi dari diriku, masa depanku, momen ini. Kalau kehadiran dia ngancem kedamaian, jawabannya gampang. Diam itu lebih kuat. Nomor 6, kamu nggak perlu buktiin nilaimu. Kamu udah punya itu. Jebakan pas dia chat itu pengen ngejelasin diri, nunjukin kamu udah berubah, seberapa kuat kamu. Tapi dorongan itu datang dari tempat yang masih pengen dilihat. Kamu nggak perlu dilihat sama orang yang dulu nggak peduli. Nilaimu nggak pernah hilang, cuman ketutupan. Sekarang kamu bangkit, biarin nilai itu ngomong lewat diemmu, batasan kamu, kedamaian kamu. Itu pesan paling kenceng. Ngejelasin diri itu kayak ngemis emosional. Kamu nggak butuh pengakuan dia buat validasi perubahanmu. Nggak perlu nyeritain perjalanan kamu ke orang yang milih nggak jalan bareng. Siapapun yang butuh diyakinin, dia belum siap nerima kamu. Siapapun yang siap, nggak butuh pidato. Kalau chat dia bikin sesuatu di dalam kamu, biarin itu pengingat, bukan alasan buktiin apapun. Biarin itu ngingetin siapa kamu sekarang. Kalau dia nggak bisa ngenalin kamu yang sekarang tanpa penjelasan, itu bukan salah kamu. Itu keterbatasan dia. Jangan kejar closure lewat penjelasan. Jangan coba dapetin nilai di mata orang secara retroaktif. Kalau dia nggak bisa ngejaga pas dia punya, tangan dia nggak ditakdirkan buat ngebawa itu. Biarin ketenanganmu jadi pernyataanmu. Jarak kamu jadi deklarasimu. Kamu nggak perlu ngebela harga diri. Cukup tetap berdiri, kamu ngejelasin dengan sendirinya. Aku nggak perlu nunjukin aku berubah. Aku berubah buat diriku. Itu lebih kuat dari jawaban apapun. Nomor 7. Ujian sebenarnya seberapa lama kamu bisa nahan kekuatanmu. Chat pertama gampang diabaikan. Kedua datang. Ketiga datang, mungkin dengan kata-kata yang kamu tunggu. Lega, harapan, semuanya bisa muncul.
Tapi inilah ujiannya. Kamu udah kerja keras nyembuhin diri. Sekarang saatnya nguji keteguhanmu. Chat ini, permintaan maaf ini bukan soal dia, ini soal kekuatanmu. Apakah kamu biarin diri kamu ditarik ke cerita lama? Dia pengen lihat waktu bikin kamu lunak. Pengen tahu diem bikin kamu lupa. Pengen tahu kesembuhan kamu permanen nggak? Kamu harus mutusin. Biarin dia masuk lagi atau lindungin kedamaianmu? Maafin nggak berarti ngasih izin. Kamu bisa maafin di hati, lepasin kepahitan, tapi nggak berarti kamu berutang kesempatan ke dia. Nggak berarti dia dapat akses ke hidupmu. Kalau kamu biarin dia balik, kamu berisiko kehilangan semua yang udah kamu bangun. Kamu nggak bisa ngontrol siapa yang chat, tapi kamu ngontrol energi apa yang masuk. Kamu ngontrol siapa yang boleh ngakses kedamaianmu. Pas chat ketiga datang, pas kata-kata yang ditunggu muncul, jeda, ambil napas, ingetin diri kamu lebih dari ini. Kamu udah belajar, tumbuh jadi versi baru yang berhak dapat yang terbaik. Kalau kamu biarin dia balik, kamu nuker kedamaian sama yang udah kamu lepasin. Jangan bikin kesalahan itu. Jangan biarin kesembuhanmu cuman fase. Jangan biarin kata-kata dia ngehancurin perjuanganmu. Kamu punya kontrol atas responmu. Kamu punya kuasa atas siapa yang bertahan. Pas milih kedamaian, kamu ngehormatin diri kamu yang baru. Pas kamu gak bales chat, kamu nunjukin ke dunia dan ke diri sendiri, kamu penjaga kerajaan emosimu. Chat dia mungkin ada maknanya atau cuman ujian, tapi respons kamu, disitulah kekuatan. Jangan buru-buru, jangan jatuh lagi, jangan bales cuma karena sepi. Kamu bukan dirimu yang dulu, kamu lebih kuat, bijak, keren. Kamu ngerasain sakit kehilangan dia, sekarang dia yang ngerasain beratnya kehilangan kamu. Kalau chat dia tulus, itu kelihatan seiring waktu dalam tindakan konsisten. Sampai itu ada, tetap tenang, membumi, dan kuat. Komen afirmasi ini kalau siap ngelindungin kedamaian. Aku nggak bakal biarin sebuah chat ngebatalin kesembuhanku. Kalau ini nyentuh kamu, kamu nggak sendirian. Kejelasan, kedamaian, diem kamu. Itu bukan kelemahan, itu keren. Kalau bermanfaat, subscribe. Dan nyalain notifikasi, karena kita di sini bangun kekuatan, lindungin kedamaian, dan nggak balik lagi jadi diri kita yang dulu cuma buat ngehibur orang yang nggak sanggup ngadepin pertumbuhan kita. Ini bukan nyembuhin diri, ini naik level. Cerita kamu belum selesai, ini baru permulaan. Terima kasih dan tetap semangat.